Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sehat, salam akademisi. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ke-7 mata kuliah penulisan ilmiah. Kali ini dalam pertemuan ke-7, saya akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan tentang jenis karya ilmiah, juga dengan pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan kelima, yakni dengan konvensi naskah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konversi naskah. Apa itu konversi naskah? Apakah ada perbedaan antara konversi naskah dengan konvensi naskah? Konversi naskah berarti mengonversi atau mengubah bentuk. Apa yang bisa diubah dalam naskah karya ilmiah? Tentunya bentuknya dan isinya. Bentuknya itu seperti apa? Misalkan karya ilmiah dalam bentuk artikel pasti akan berbeda dengan karya ilmiah dalam bentuk makalah dan skripsi. Begitu juga isinya. Mungkin isinya akan ada perbedaan tentunya. Karena mungkin jumlah halamannya yang berbeda sehingga membutuhkan sebuah trik-trik tertentu sehingga memunculkan konversi yang sesuai dengan gaya selingkung. Apa saja yang harus kita ketahui dalam konversi naskah? Yang pertama, konversi naskah seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa merupakan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi ada karya ilmiah itu kan ada tiga, ada makalah, ada artikel yang paling sederhana, lalu ada makalah, ada juga skripsi. Nah, mereka bertiga itu ternyata bisa dibuat dalam bentuk yang macam-macam. Jadi misalkan dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi mau diubah dalam bentuk makalah, bisa atau tidak? Ternyata bisa. Atau karya ilmiah dalam bentuk skripsi apakah bisa dibuat dalam bentuk atau dikonversi atau diubah bentuknya menjadi bentuk artikel, apakah bisa? Bisa. Yang penting sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkungnya itu seperti apa? Misalkan rekan-rekan ingin membuat konversi naskah dari skripsi ke artikel, maka rekan-rekan harus menguasai gaya selingkung artikel. Begitu juga jika rekan-rekan ingin mengubah dari skripsi ke makalah, maka rekan-rekan harus menguasai gaya selingkung makalah. Dalam mata kuliah ini atau dalam pertemuan ini, saya akan meminta rekan-rekan untuk mengonversi dari naskah skripsi dalam bentuk ke naskah artikel. Jadi naskah skripsi yang punya 5 bab, lebih dari 50 halaman atau 50 lembar, harus diubah naskahnya atau harus diubah bentuknya ke dalam bentuk artikel yang lebih sederhana, yang maksimal cuma 20 halaman, yang tidak mempunyai bab, yang kata-katanya juga dikurangi. Maka tantangannya di sini adalah membuat singkat. Bagaimana caranya tulisan yang panjang itu atau tulisan yang banyak itu atau tulisan yang memuat bagian-bagian yang rumit itu rekan-rekan singkat atau rekan-rekan ambil intisarinya saja lalu dibuat sebuah tulisan yang lebih sederhana. Nah, seperti apa misalkan? Nah, di sini rekan-rekan harus bisa melihat kira-kira apa sih yang penting dalam tulisan ini atau apa sih yang menjadi sebuah inti dalam tulisan ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada meringkas, ada merangkum juga. Nah, jadi cara untuk mengubah atau mengonversi naskah dari naskah yang panjang ke naskah yang lebih pendek adalah ada dua, yakni merangkum dan meringkas. Apa perbedaannya? Apakah dulu kita sering melihat atau sering mendengar bahwa diminta untuk merangkum atau meringkas? Mungkin dulu kita masih sama berpikir bahwa merangkum dan meringkas itu sama, tapi ternyata berbeda. Merangkum dan meringkas itu adalah dua hal yang berbeda dengan tujuan yang sama. Tujuannya yakni mencari bentuk singkat. Jadi bentuk singkat dari sebuah bacaan. Kita lihat merangkum dulu. Merangkum itu mencari inti bacaan. Sama, dua-duanya mencari inti bacaan. Tapi caranya berbeda. Merangkum, caranya itu rekan-rekan sekalian silakan membaca seluruh teks. Lalu rekan-rekan pikirkan, kira-kira inti dari teks yang saya baca itu apa? Nah, jika rekan-rekan sudah menemukan intinya, rekan-rekan silahkan membuat tulisan dengan gaya bahasa rekan-rekan sendiri. Jadi, sesuai dengan pemahaman rekan-rekan. Jadi, menggunakan bahasa rekan-rekan yang mungkin lebih sederhana atau yang mungkin lebih humanis atau tidak repot atau tidak ribet dari bahasa-bahasa yang sebelumnya ada. Nah, jadi rekan-rekan boleh mengubah kata-kata pengarang. Jadi misalkan pengarang bicaranya A,
rekan-rekan bicaranya A1, ditambahkan sedikit tapi tidak mengurangi esensi atau tidak mengurangi hal-hal yang penting. Jadi hal-hal yang penting tidak boleh terlewat. Sementara meringkas, tadi kan merangkum. Merangkum berarti boleh mengubah kata-kata. Lalu berarti caranya baca dulu semuanya, lalu teman-teman rangkum atau teman-teman gunakan bahasa sendiri untuk menjabarkan hal itu. Lalu yang meringkas itu baca setiap paragraf. Jadi kalau yang tadi baca seluruhnya, sekarang meringkas itu membaca setiap paragraf. Nah, setiap paragraf itu kan punya kalimat utama. Nah, silakan rekan-rekan cari kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, jadi kalimat paragraf itu ada, misalkan ada 4 kalimat. Dalam 4 kalimat tersebut pasti ada kalimat utamanya. Maka rekan-rekan silakan cari kalimat utamanya. Lalu, dari setiap kalimat utama yang sudah rekan-rekan cari, rekan-rekan kumpulkan. Jadi misalkan paragraf 1 kalimat utamanya sudah ada, paragraf 2 kalimat utamanya sudah ada, paragraf 3 sudah ada, sampai misalkan paragraf 20. Berarti dalam 20 paragraf rekan-rekan punya 20 kalimat utama. Nah, dalam 20 kalimat utama tersebut silahkan rekan-rekan satukan 20 kalimat utama dalam satu wacana baru. Apakah boleh mengubah kata? Tidak, tidak boleh. Jadi harus asli atau harus murni tulisan dari pengarang asli. Jadi rekan-rekan tidak boleh mengubah kata-kata, tidak boleh mengubah, saya ulangi, tidak boleh mengubah kata-kata, tidak boleh mengubah sudut pandang dari pengarang asli. Rekan-rekan hanya mengambil kalimat utama dalam tiap paragraf. Dan pastikan tidak ada hal yang penting yang terlewat. Jadi semua hal yang penting harus ikut serta dalam ringkasan tersebut. Seperti itu, jadi ada perbedaan ya, jadi jangan sampai salah. Nah, misalkan seperti ini, ada cara mengonversi, misalkan dari artikel itu kan punya pendahuluan, ada metode penelitian, ada pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sementara kalau deskripsi, itu kan tidak ada bagian ini semua, mereka adanya bab. Maka bagaimana cara mengonversi? Jika rekan-rekan punya skripsi, maka cari inti dari bab 1. Jadi bab 1 itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan lain sebagainya. Maka cari inti dari bab tersebut, utamanya berfokus pada latar belakang. Nah, latar belakang itu masuknya ke pendahuluan. Jadi bagian 1 nih, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masuknya ke bagian pendahuluan. Begitu juga dengan bab 2. Bab 2 itu fokus pada kumpulan teori. Jadi teori-teori atau kutipan-kutipan itu rekan-rekan kumpulkan, lalu masuk ke bagian 2, kajian teori. Lalu bab 3, rekan-rekan khusus berfokus pada populasi, sampel, metode penelitian, dan metode analisis data, dan hal-hal yang penting. Misalkan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif, maka fokusnya pada populasi, sampel, metode penelitian, seperti itu. Nah, jika sudah dapat di bab 3, maka rekan-rekan silahkan masukkan ke bagian 3 di bagian artikel metode penelitian. Lalu fokus lanjut masuk ke bab 4. Bab 4 itu khususnya pada prosedur mencari solusi, jadi pembahasan. Jadi bahasan-bahasan yang ada di bab 4, rekan-rekan silahkan cari intinya, lalu rekan-rekan masukkan ke bagian pembahasan yang ada di artikel. Selanjutnya, cari bab 5. Nah, ini khususnya simpulan. Rekan-rekan fokusnya hanya pada simpulan saja di bab 5. Karena di bab 5 itu ada 2 bagian atau ada 2 bahasan, yakni simpulan dan saran. Nah, tapi untuk konversi ini, rekan-rekan silakan fokus saja pada bagian simpulan. Nah, jika sudah ditemukan simpulannya dan jika sudah ada rangkuman atau ringkasan simpulannya, silakan rekan-rekan masukkan bagian tersebut dalam bagian penutup. Lalu daftar pustaka disesuaikan dengan apa yang sudah rekan-rekan copy. Jadi kalau ternyata di daftar pustaka skripsi ini ada 20 misalkan, tidak serta-merta daftar pustaka yang ada di artikel ini juga 20. Bergantung tadi rekan-rekan mengonversi atau tadi rekan-rekan mengambil teori yang mana nih. Kalau ternyata rekan-rekan cuma mengambil 10 teori, maka daftar pustakanya 10. Akan aneh jika ada kajian teorinya ini misalkan teorinya ada 20, tapi daftar pustakanya cuma 10. Atau terbalik, kajian teorinya ini ada 20, tapi daftar pustakanya cuma 10. Nah, itu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi cara mengonversinya, rekan-rekan lihat yang ada di deskripsi, lalu tuangkan ke artikel. Lihat yang ada di deskripsi, lalu tuangkan yang ada di artikel.
Metodenya terserah, mau menggunakan metode merangkum bisa, metode meringkas bisa. Yang pasti tidak boleh ada kata atau tidak boleh ada bagian penting yang terlewat, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Saya akan menginformasikan juga bagaimana sih cara mengambil atau bagaimana cara membuat atau mencari artikel yang baik di Google Scholar misalkan. Maka silakan rekan-rekan masuk ke Google, lalu masuk ke Google Cendekia atau scholar.google.co.id. Lalu kalian rekan-rekan silakan klik. Nah, di sini ada Google Cendekia atau Google Scholar dalam bahasa Inggris. Nah, rekan-rekan bisa cari misalkan saya ingin mencari masalah misalkan pendidikan usia dini misalkan. Boleh atau tidak? Bisa saja. Nah, rekan-rekan silakan di sini ada cari di sini. Ada banyak sekali tulisan di sini. Jika rekan-rekan ingin mengambil artikel, maka rekan-rekan silakan cari yang berfokus pada artikel. Nah, di sini ada artikel dari R. Wulandari, B. Ihsan, Y.A. Ramadan pada Jurnal Biomedika tahun 2007. Nah, di sini ada jurnal.ums.ac.id. Fokuskan pada domain yang seperti ini, .ac.id, ACID. AC itu berarti akademik, ID itu adalah Indonesia, berarti ini adalah jurnal atau bidang akademik yang ada di Indonesia. Nah, jika rekan-rekan tertarik dengan ini, maka rekan-rekan bisa membaca dulu bagian-bagian penting dalam abstrak yang ada dalam jurnal ini. Nah, di sini ada abstraknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi bla 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 sampai, nah ini daftar pustakanya sudah ada juga. Jika rekan-rekan tertarik dan ingin membacanya secara full, maka rekan-rekan bisa mengklik yang ini. Download PDF. Nah, ini langsung terdownload atau terunduh. Atau rekan-rekan juga bisa, tadi ada cara pertama sebenarnya. Jika rekan-rekan sudah, saya yakin ini mau saya ambil, maka langsung saja rekan-rekan ambil di sini, klik di sini, maka langsung bisa diunduh atau langsung bisa di-download. Nah, ini di sini. Nah, langsung bisa di-download. Silakan rekan-rekan unduh atau rekan-rekan download. Misalkan seperti itu. Ada juga di Google Cendekia bisa dari artikel, bisa dari buku. Nah, ini buku, domainnya book.google.com. Nah, ini boleh rekan-rekan ambil, tapi biasanya hanya pratinjau saja atau hanya review saja. Jika rekan-rekan ingin mengutipnya secara full atau membacanya secara full atau penuh, maka rekan-rekan akan diminta membayar. Nah, ini juga ada jurnal karakter untuk pendidikan karakter untuk anak usia dini juga ada dari uny.ac.id. Di sini banyak sekali, domainnya harus ac.id. Nah, seperti itu. Jika rekan-rekan sudah mengumpulkannya, rekan-rekan bisa meringkas atau merangkumnya dalam bentuk yang lain. Nah, misalkan di sini saya mau mengambil sebuah jurnal dari Biomedika yang tadi judulnya Perbedaan Perkembangan Anak usia dini ya, kalau tidak salah yang ada di Jombang. Nah, misalkan saya mau ambil di sini ada, nah ini di sini ada template-nya. Nah, di sini ada template-nya. Nah, rekan-rekan bisa mengambil template di sini sebagai latihan bagaimana cara mengubah atau mengonversi tulisan yang berbentuk skripsi ke yang tulisan yang berbentuk artikel atau jurnal. Nah, di sini ada salah satu bentuk skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Unindra. Di sini banyak sekali. Tertulis di sini ada 107 halaman, berarti banyak sekali. Nah, di sini 107 halaman di sini. Teman-teman tantangannya diminta untuk mengonversi 107 halaman ini menjadi 20 halaman. Nah, ini kan agak tricky atau memang dibutuhkan kemampuan mengonversi yang baik, kemampuan meringkas dan kemampuan merangkum. Jadi tinggal teman-teman pilih saja mau memilih yang meringkas atau merangkum. Yang pasti keduanya adalah berbeda dan perbedaannya sudah dijelaskan dalam penjabaran dalam video ini. Baik, demikian rekan-rekan atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan lupa berkomentar di kolom kanal YouTube ini atau rekan-rekan bisa menghubungi saya lewat pesan di grup WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, salam akademisi.